Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran materi kita yang minggu lalu Ibu sudah sampaikan, kita akan mengulangi lagi. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan ulang. Materi kita di hari ini yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan kita akan belajar yaitu letak Indonesia. Pertama kita akan bahas terkait dengan letak astronomis. Ada yang masih ingat dengan letak astronomis? Hendrika masih ingat? Tidak Ibu. Luis? Belum Ibu. Baik, kita akan bahas terkait dengan letak astronomis. Letak astronomis itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Lalu pengaruh bujurnya apa? Pengaruhnya adalah dengan adanya bujur, Indonesia memiliki 3 bagian. Yang pertama, Indonesia memiliki memiliki waktu bagian barat, waktu bagian timur, dan waktu bagian tengah. Sekarang kita akan membahas terkait dengan lintang. Kenapa adanya lintang? Karena Indonesia berada di antara lintang terendah. Maka Indonesia itu beriklim tropis atau panas. Kemudian juga hanya ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk letak astronomis ini kira-kira sudah paham? Sudah Ibu. Yang kedua kita akan lanjut dengan letak geografis. Letak geografis itu berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari letak astronomis ada yang sudah mengerti? Hendrika? Sudah Ibu. Luis? Belum Ibu, belum. Belum mengerti di mana? Di ini 2 benua itu. 2 benua ini. Bisa Ibu jelaskan sedikit lagi? Baik. Nah, letak geografis itu berdasarkan kenyataan di muka bumi ini. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu satu, Luis apa? Benua Asia. Yang kedua, benua Australia. Kemudian di antara 2 samudra, yaitu Samudra Luis, Samudra India dan Pasifik. Pasifik. Sudah mengerti Luis? Mengerti Ibu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis ini adalah letak suatu wilayah dilihat dari keadaan geologinya. Berdasarkan kenyataan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama daerah dangkalan Sunda, yang kedua daerah dangkalan Suhu, dan yang ketiga daerah dangkalan Sunda dan Suhu. Dari yang ketiga ini sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Kita lanjut yang keempat, yaitu letak ekonomis. Letak ekonomis yaitu letak suatu negara dengan melihat dari jalur kehidupan ekonomi terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik karena letak Indonesia antara Asia dan Australia ditambahkan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Malaysia dan Singapura. Kemudian yang kedua, negara tetangga Indonesia sangat membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Yang ketiga, kemungkinan menjadi pusat pasar dunia sehingga banyak negara industri yang menanamkan modalnya di Indonesia.
keempat, letak ekonomis. Itu antara perdagangan industri ekonomi di Indonesia ini. Yang keempat ini bisa dipahami. Bisa Ibu. Yang kelima, letak kultur-historis. Letak kultur-historis ini yaitu letak berdasarkan keadaan sosial dan kebudayaan daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiografis kultur terletak di perempatan jalan antara negara Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa yang berangkul industrinya kebudayaan. Letak sosial Indonesia banyak mempunyai persamaan. Negara-negara seperti satu sedang mengalami masalah populasi eksploit atau yang disebut dengan ledakan penduduk. Yang kedua merupakan negara yang berkembang. Yang ketiga berlandas kehidupan beragama. Yang keempat bekas negara jajahan. Dan yang kelima mempunyai persamaan warna kulit. Dengan melihat kondisi-kondisi sosial tersebut, bangsa Asia Tenggara dapat membentuk masyarakat yang keadaan sosialnya berbeda dengan negara-negara Eropa. Dari kelima letak ini, kira-kira yang belum paham di mana anak-anak? Atau semua sudah paham terkait dengan yang tadi Ibu jelaskan? Paham Ibu. Paham. Luis? Ibu, kalau dari saya itu letak yang di nomor 5 itu. Kultur historis. Iya. Yang nomor 1 sedang mengalami masalah. Sedang mengalami masalah. Coba itu. Nah itu begini, sedang mengalami masalah populasi atau extraction atau yang dimaksud dengan ledakan penduduk. Maksudnya itu negara jajahan dulu yang pernah mengalami musibah atau peristiwa jajahan dulu. Itu yang dimaksud dengan sedang mengalami masalah atau populasi. Contohnya dulu Belanda menjajah Indonesia. Seperti ini. Kira-kira lebih paham? Ya, sudah. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Kita akan lanjut minggu depan.